Hai teman-teman, kembali lagi dengan Gram di sini. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Teror Neipa. Cerita ini ditulis oleh Kak Ram dan Nahdi. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profile yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, langsung saja kita ke ceritanya. Silakan periksa rumah ini kalau kalian gak percaya. Pak Ustadz dan Pak RT pergi memeriksa setiap sudut rumah. Abah tetap menemaniku di ruang tamu, sedangkan Pak Naryo masih menenangkan Pak Jamal. Ada enggak? Teriak Pak Jamal. Pak Ustadz kembali ke ruang tamu dengan wajah kecewa. Gak ada, War, katanya pada Abah. Gak ada kan? Yaudah, sekarang pergi, teriak Pak Jamal marah-marah. Pak Naryo meminta kami pergi duluan, biar dia yang bicara dengan adiknya. Aku berjalan ke arah pintu keluar. Dani, seseorang memanggilku. Aku menoleh. Ada seorang anak muncul dari dalam kamar, lalu berlari ke arah bagian belakang rumah. Aku mengikutinya. Dani, mau kemana? Apa kaget ketika aku melepaskan tangannya. Pak Jamal menyusulku ketika melihatku berlari ke belakang. Hei, ngapain ke sana? Teriaknya. Belum jelas siapa anak itu. Ia berhenti tepat di depan pintu menuju kebun belakang. Sebelum berlari menembus pintu itu, ia menengok ke arahku. Rian, ucapku kaget. Pak Jamal menarik tanganku. Ngapain kamu kesini? Hardiknya. Apa langsung merebutku dari genggamannya. Ade kenapa lari? Tanyanya. Ade lihat Rian lari tembus pintu ini, jelasku. Jangan aneh-aneh, Dani, ucap Pak Jamal. Beneran apa? Tadi ada lihat. Wah, keterlaluan. Pergi. Pak Jamal mencoba mengusir kami. Apa yang sudah terlanjur emosi dengan kelakuannya, meminta Pak Naryo dan Pak RT memegangnya. Kemudian Abah membuka pintu belakang itu dan menemaniku ke area kebun. Sekarang Ade lihat Rian ada di mana. Aku fokus melihat sekeliling. Tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Di sini, suara Rian memanggilku. Aku menoleh. Ternyata ia ada di atas pohon kenanga yang besar, melambai-lambaikan tangan. Di sana apa? Aku menunjuk pohon kenanga itu. Kami mendekati pohon itu. Di dekatnya ada sebuah gundukan tanah, terlihat masih baru. Apa meminta Pak Ustadz mengambilkan cangkul, kemudian menggali gundukan itu perlahan. Apa berhenti menggali, mengambil nafas panjang. Pak Ustadz, bawa Dani ke dalam, terus panggil Pak RT ke sini, ucap Apa. Ternyata Apa menemukan jasad Rian terkubur di sana. Pak Ustadz mengantarku pulang ke rumah. Sekaligus ia akan mengabarkan berita duka ini kepada keluarga Fahrul. Sesampainya di rumah, aku menceritakan semua kejadian ini ke ibu dan Akbar. Aku pun sudah mulai mengerti dengan ucapan Dirga dan mimpi bertemu Rian kemarin. Warna kuning atau tembok kuning merujuk pada pohon kenanga yang memiliki bunga berwarna kuning, tempat jasad Rian dikuburkan. Sebelum maghrib, Apa sudah kembali ke rumah menceritakan apa yang terjadi. Kabar menghebohkan itu ternyata sudah membuat warga berduyun-duyun menghampiri rumah Pak Jamal. Warga yang tersulut emosi hampir saja mengeroyoknya. Beruntung polisi segera datang dan mengamankan Pak Jamal. Tidak jelas motifnya apa. Dugaan warga lebih ke praktek ilmu hitam alias pesugihan untuk mendapatkan kekayaan. Pak Naryo sempat berbicara dengan adiknya sebelum dibawa ke kantor polisi. Pak Jamal mengaku kalau Mbah Warto juga terlibat dalam praktek ilmu hitam ini. Sekarang polisi sedang mencari keberadaannya. Pak Jamal juga bilang kalau Rian adalah korban kedua. Ketika ditanya siapa korban pertamanya, ia tak mau bicara. Wajahnya malah tampak ketakutan. Malam ini rasanya aku bisa tidur dengan tenang. Semua permasalahan sudah selesai. Keluarga Fahrul dan Indra tidak lagi membenciku. Mereka sudah datang ke rumah untuk meminta maaf. Aku tertidur di depan TV. Kemudian Abah memindahkanku ke dalam kamar. Dalam keadaan setengah sadar, kulihat ada dua orang berdiri di balik jendela. Salah satunya berlari masuk ke dalam kamar sambil tertawa. Rian, sapaku. Ia hanya tersenyum
Sambil terus berlari-lari di kamarku, seseorang lainnya masuk, duduk di sisi tempat tidurku. Ia mengusap-ngusap kepalaku. "Mau dengar cerita nenek?" bisiknya. "Nek Ipah." Saking kagetnya aku sampai berteriak. "Kak, bangun." Aku mencoba membangunkan kakak, tapi tidak bisa. Nek Ipah tertawa. Suara tawanya sungguh menyeramkan. "Pergi, Nek." "Nah, kamu ini lucu. Mana bisa bangunkan kakakmu itu? Coba lihat ke belakang," ucapnya. Aku menengok. Ternyata tubuhku masih tertidur pulas di tempat tidur. Apakah ini mimpi? "Jangan takut, nak. Nenek kesini hanya ingin mengantar Rian. Katanya ia ingin mengucapkan terima kasih." Aku menghela nafas, menenangkan diri. Kulihat wajah Nek Ipah persis seperti waktu masih hidup, hanya sedikit lebih pucat. Namun aku masih belum bisa melupakan wajahnya yang menakutkan ketika bermain petak umpet. Aku teringat perkataan Mang Wahyu. Terkadang yang terlihat jahat belum tentu jahat. Memang ada rasa yang berbeda ketika terakhir kali aku bertemu Nek Ipah. Sekarang jauh lebih nyaman dan hangat. Aku menatap anak kecil yang dari tadi tidak bisa diam. "Rian." Setelah aku panggil baru ia bisa diam, berdiri di hadapanku. Ia pun tersenyum, lalu berkata, "Kakak, makasih ya." "Iya." Rian kembali berlari, pergi keluar kamar. "Rian, mau kemana?" Ia hanya membalasku dengan lambaian tangan. Sekarang tinggal aku berhadapan dengan Nek Ipah. Udah, Nek, sekarang nenek boleh pergi," ucapku. "Kamu tidak mau mendengar cerita nenek?" Cerita apa lagi, Nek? Nanti nenek tiba-tiba berubah lagi," ucapku. "Tentang semua yang menimpamu selama hampir 40 hari terakhir ini," jelasnya. Aku terdiam sejenak. Memang ada rasa penasaran tentang semua kejadian aneh ini. Namun aku masih belum bisa begitu saja percaya dengan Nek Ipah. "Nenek gak bohong kan?" "Kalau nenek bohong, sudah diusir sama penjaga di belakangmu itu." Aku menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. "Mana, Nek?" "Kamu belum pernah bertemu dengannya." "Jangan ketawa, Nek. Serem. Dani belum pernah ketemu dia." "Bentuknya burung, ukurannya besar sekali dan berwarna emas. Dia yang membebaskan nenek dan bertarung melawan wanita hitam itu," jelas Nek Ipah. "Oh, kenapa ia tidak menolongku waktu si wanita hitam datang ke sini?" tanyaku. "Itu karena kesalahan kamu sendiri. Kenapa mengizinkan anak kecil itu masuk ke rumah ini?" Aku kan gak tahu, Nek," alaku. "Dani, penjagamu itu tidak akan bisa berbuat apa-apa ketika kamu mengizinkan anak itu menempel ke tubuhmu. Jika ia melawan atau mengusirnya secara paksa, khawatir akan terjadi sesuatu kepadamu nanti," jelas Nek Ipah. "Oh, kenapa dia nggak ngomong langsung aja sih, Nek?" "Dia tidak bisa berbicara dengan bahasamu." "Terus bicara pakai bahasa apa, Nek?" tanyaku. "Bahasa jin," jawab Nek Ipah. Suasana semakin mencair. Aku duduk di sisi tempat tidur. "Jadi gimana ceritanya, Nek?" tanyaku penasaran. "Semuanya berawal dari kamu." "Kau Dani?" "Ya, sebenarnya wanita itu tidak mengincar kamu.
Tapi kamu tanpa sengaja melihatnya di pemakaman, sehingga itu menjadi ancaman baginya. Ancaman? Dia tidak ingin rencana jahatnya diketahui orang. Jadi siapapun yang bisa melihatnya harus diincar terlebih dahulu. Jelasnya Ipah. Memang sebelumnya siapa yang wanita hitam incar itu, Nek? Ayahmu. Nek Ipah mendekatiku, tangannya memegang pundakku. Coba kamu tutup mata dan pikirkan kejadian di pemakaman itu, pintanya. Sekarang buka matamu, perintah Nek Ipah. Aku sudah berada di tengah pemakaman. Di hari Nek Ipah dimakamkan, aku melihat diriku sendiri sedang duduk di dekat pohon beringin bersama teman-teman. Lihat wanita hitam itu, perintah Nek Ipah. Aku kembali melihatnya berdiri di dekat pohon kamboja. Ia terus melihat ke arah makam karena di sana ada korban berikutnya, ucap Nek Ipah. Aku berusaha mencerna perkataan Nek Ipah. Korban berikutnya? Emang korban sebelumnya siapa, Nek? Tanyaku. Nek Ipah terdiam sejenak. Kamu mau tahu? Iya. Aku terbangun. Aduh, sakit. Akbar tidak sengaja menendang perutku. Spontan, aku langsung menjambak rambutnya dan ia pun ikut terbangun. Apaan sih, Dan? Tanyanya. Sakit tau, lagi tidur ditendang. Orang tidur mana sadar sih? Udah, ngantuk. Ku tatap jam dinding di kamar. Masih pukul 2 malam. Aku pun tidur lagi, berharap Nek Ipah akan muncul di dalam mimpiku lagi. Namun saat terbangun, aku tidak bermimpi apa-apa. Di sekolah, aku masih memikirkan cerita Nek Ipah semalam. Apa pasti tahu alasannya kenapa Pak Jamal berbuat seperti itu, pikirku. Sepulang sekolah, aku langsung menghampiri Abah yang kebetulan sedang ada di rumah. Apa? Kenapa sih Pak Jamal jahat ke kita? Tanyaku. Emang kenapa, Dek? Adik pengen tahu aja. Dari aku belum lahir, Abah sudah menggeluti bisnis jual beli kulit domba, sapi, dan kambing. Setiap Idul Adha pasti ada ribuan kulit yang keluar masuk gudang. Keuntungannya jangan ditanya, bahkan bisa membeli sepetak tanah. Singkat cerita, Pak Jamal ingin mencoba bisnis itu juga, tapi sayangnya tidak berjalan lancar. Ia sempat menawarkan 1 truk kulit kurban untuk dijual ke Abah. Setelah diperiksa, ternyata banyak kulit yang bolong alias akfir atau rusak, sehingga harganya pasti jatuh. Pak Jamal tidak terima. Ia malah menuduh Abah berbuat curang dan tidak sanggup beli. Abah yang kesal menyuruhnya menjual ke orang lain. Hasilnya sama saja, ia malah rugi besar, bahkan sampai terlilit hutang. Dari sanalah Abah menduga mungkin motif utamanya adalah sakit hati. Setelah puas mendengarkan cerita Abah, aku kembali ke kamar. Nek Ipah, kok nggak kayak Dirga ya? Ucapku dalam hati. Dirga aja bisa muncul siang-siang. Kata siapa nenek tidak bisa, Nak? Nek Ipah tiba-tiba muncul di sudut kamar. Aku pun kaget. Kenapa sih pada suka muncul tiba-tiba? Protesku. Dari tadi Nek Ipah ada di sini. Kamu saja yang tidak lihat. Nek, lanjut cerita kemarin dong. Pintaku seraya duduk di tempat tidur. Nek Ipah menghampiriku. Kamu tutup mata dan fokus, seperti yang pernah anak kecil itu ajarkan. Aku mulai melihat sebuah gambaran. Awalnya buram, lama-kelamaan semakin jelas. Pak Jamal ada di dalam rumah Nek Ipah. Tidak jelas apa yang mereka bicarakan, namun sepertinya ia membawa bingkisan. Apa itu, Nek? Tanyaku. Makanan. Jawaban datar sambil menatap bingkisan itu. Nenek menyesal menerima makanan itu. Lanjutnya, kenapa, Nek? Makanan itu sudah dicampur sesuatu. Dicampur apa, Nek? Sejenis ilmu hitam. Efek yang ditimbulkan setelah memakannya adalah tubuh Nek Ipah
menjadi sakit-sakitan. Di saat itu juga ia sering bermimpi kedatangan makhluk hitam. Gambaran demi gambaran terus muncul silih berganti. Puncaknya, Neipah berhadapan dengan si wanita hitam itu di kamar mandi. Ekspresi Neipah sepertinya sangat kaget, sehingga membuat dirinya jatuh terpeleset. Si wanita hitam terus mengikuti Neipah sampai ke rumah sakit. Setiap malam ia selalu ada di dekat tempat tidur Neipah, terus menatap Neipah dengan sorot mata yang tajam dan berwarna merah menyala. Semua gambarannya tiba-tiba menghilang. "Loh, kok hilang, Nek?" tanyaku. "Nenek tidak mau melihatkan proses kematian yang menyakitkan kepadamu, Nak." Aku sudah mempersiapkan sebuah pertanyaan. "Kenapa nenek malah menakutiku dan warga lainnya?" tanyaku. "Kenapa tidak menakuti Pak Jamal saja?" "Nenek sudah pernah bilang terpaksa menakutimu, tapi kamu tidak mau mendengarkan," ucap Neipah. "Terpaksa? Nanti nenek ceritakan. Sekarang kamu pergi main dulu. Tuh, temanmu datang." "Ah, Nek." Neipah pun menghilang. Beberapa detik kemudian Indra memanggilku dari balik jendela. "Dani, main yuk," ajaknya. Walaupun kita sudah saling memaafkan, tapi baru kali ini ia mengajakku bermain lagi. "Main kemana?" tanyaku. "Biasa, ke lapangan, main gundu." "Oh, bentar." Aku mengambil kaleng berisi kelereng di sudut kamar, lalu berlari menghampiri Indra. Tidak disangka, ternyata di sana ada Fahrul. Ia sepertinya masih belum berani berbicara denganku. Ada Fahrul," sapaku. "Ayo," ajak Fahrul, lalu berlari ke lapangan. Pertemanan kami sudah mulai kembali seperti semula. Fahrul pun sudah mulai bisa tersenyum, walaupun raut wajahnya masih terlihat sedih. Kehilangan adik satu-satunya memang sangat menyakitkan. Selagi bermain, aku sesekali melihat ke arah rumah Neipah, berharap ia ada di sana, menyaksikan kami bermain dengan gembira. "Apa? Nanti ada pengajian buat Neipah?" tanyaku. "Insya Allah 2 hari lagi ada pengajian 40 harian Neipah di masjid." "Ade boleh ikut?" "Ya boleh saja." Aku pergi ke kamar untuk tidur, sambil berharap Neipah muncul di mimpiku. Bagaimanapun aku masih menunggu jawaban atas pertanyaanku tadi siang. Neipah muncul dalam mimpiku dengan wujud menyeramkan sekali dan mengejarku. "Wah!" teriakku, lalu terbangun. Neipah tertawa dan sudah ada di hadapanku dengan wajah biasa. "Kenapa, Nak? Kamu takut?" tanyanya. Jantungku masih berdebar sangat kencang. "Kenapa nenek pakai wujud itu?" protesku kesal. "Kamu sama saja dengan anak kecil itu. Dia sampai kejang-kejang saking takutnya melihat nenek." Balasnya. "Aduh, Nek, jangan ketawa." Aku tetap saja membenci suara tawa Neipah. "Anak kecil itu Dirga maksudnya, Nek?" tanyaku. "Iya, dia sudah lumayan lama. Tepatnya sehari setelah pemakaman." Neipah mulai bercerita. Pulang dari pemakaman, si wanita hitam itu mengikutiku sampai rumah. Ia mencoba masuk ke dalam kamar, tapi tidak bisa. Malam harinya ia mencoba melakukan sesuatu kepadaku, tapi tetap tidak bisa. Malam hari setelah pemakaman, aku pergi ke kamar mandi. Ada tiupan angin dingin ke wajahku. Pada saat membuka pintu belakang, itu ulah si wanita hitam. Ia mencoba menabrakku agar bisa menempel atau masuk ke tubuhku. Ternyata usahanya gagal. Ketika di kamar mandi, Neipah sudah berusaha memperingatkanku untuk segera masuk ke rumah. Caranya dengan mengucurkan air kendi itu di lapangan dan menimbulkan bau kapur barus. Dengan mengucurkan air kendi di lapangan dan menimbulkan bau kapur barus. Beruntung caranya berhasil sebelum wanita hitam itu mengunciku di dalam kamar mandi.
Aku sudah keluar duluan. Kesal, wanita itu membanting pintu kamar mandi, lalu bersenandung untuk menunjukkan kehadirannya. Oh, aku kira itulah wanita berambut panjang di atas kamar mandi yang pernah Dirga ceritakan kepada aku, ucapku. Bukan, itu ulahnya. Dirga yang merupakan anak buah dari si wanita hitam diutus untuk mendekatiku, tepatnya mengelepahuiku. Dirga terus mengikutiku, mencari celah di mana ia bisa dekat denganku. Ingat kejadian ketika aku bermain petak umpet? Ternyata Dirga yang menepuk pundakku dan ikut berhitung. Naipah melihat Dirga sudah sangat dekat denganku, kemudian berusaha mengusir Dirga menggunakan wujud yang paling menyeramkan. Dirga ketakutan. Ia bersembunyi dengan menempel di tubuhku. Naipah tak bisa berbuat apa-apa. Selain terpaksa harus menakutiku juga, aku pun pingsan. Di saat itulah Dirga masuk ke dalam tubuhku. Ia berteriak-teriak dan kejang-kejang melihat wujud yang menyeramkan dari Naipah. Dirga pun pergi lalu melaporkan kejadian itu kepada si wanita hitam. Malam berikutnya, ketika aku pulang sendirian melewati jalan dekat saluran air, si wanita hitam itu sudah menungguku di depan rumah Pak Jamal. Sayangnya, Pak Karya tiba-tiba muncul, membuat semua rencananya gagal. Ia mengikuti kami dari belakang, menunggu waktu yang pas untuk menyerangku. Naipah yang tahu akan kejadian itu pun memberikan peringatan dengan membunyikan suara dari dalam rumahnya agar aku segera pulang. Anak kecil jangan keluar malam, ucapnya. Ya, aku ingat ucapan Naipah itu. Ternyata itu sebuah peringatan. Wanita hitam itu pun mengamuk di rumahku dengan menggedor-gedor pintu belakang dan memukul langit-langit rumah, berusaha masuk ke dalam rumah, tapi tidak bisa. Ia juga yang menyamar jadi wanita berambut panjang yang kulihat di jendela kamar pada malam itu. Naipah melihat Indra sedang berjalan menuju pohon mangga. Tanpa sadar Indra berjalan mendekati wanita hitam itu. Lalu Naipah menghilangi jalannya agar Indra tidak melewati pohon itu. Indra pun berlari ke arah pintu belakang. Kenapa nenek menakutinya sampai seperti itu? Tanyaku. Nenek agak kesal dengannya, jawabnya. Kesal kenapa? Dia pernah mengejek anak nenek, diculik wewe gombel. Sekarang malah menyuruh kamu pulang sendirian, jelasnya. Aku pun tertawa mendengar penjelasan itu. Kejadian malam itu membuat Naipah harus berhadapan dengan si wanita hitam. Mereka bertarung secara goib, tapi si wanita hitam itu jauh lebih kuat. Naipah akhirnya dikurung di dalam rumahnya sendiri. Wanita itu kemudian menyamar menjadi Naipah dan mulai meneror warga sekitar, mulai dari Mbak Rini, Pak Ustadz, Pak Karya, dan Mang Udin. Bapak-bapak ronda, kau nggak nenek sebut? Tanyaku. Itulah nenek sendiri, jawabnya. Kok bisa? Di antara warga yang ikut ronda pada malam itu, salah satunya adalah Pak Jamal. Naipah mengeluarkan segenap kemampuannya untuk membalas dendam kepadanya dan keluar dari rumahnya. Caranya berhasil. Pak Jamal pun terlihat kaget dan ketakutan. Di tengah ketakutanku akan teror Naipah yang menimpa warga, Dirga mengambil kesempatan emas ini. Ia berusaha mencari perhatianku dengan menampakkan dirinya. Ketika aku tahu kehadirannya, disitulah ia mulai masuk ke dalam hidupku. Dimulai dari obrolan pertama kami di tempat gelap itu dan bisikannya. Nah, harusnya kamu jauhi dia. Ketika dia bilang, nanti kamu juga tinggal di sini, ucap Naipah. Itu tandanya dia ingin berbuat jahat kepadamu dengan mengajak ke dunianya. Iya, Nek. Wanita hitam itu terus meneror warga dengan menyamar sebagai Naipah, Pak Karya dan Mang Udin yang mendapatkan teror paling parah. Wanita hitam itu masih dendam dengan Pak Karya karena pernah menggagalkan rencananya, ucap Naipah. Mang Udin, apa salah Mang Udin?
pada wanita hitam itu, Nek? Tanyaku. Nenek juga tidak tahu. Sari, bukannya Kak Sari itu keponakan Pak Jamal. Kenapa dia juga kena? Tanyaku lagi. Sari hanya dijadikan pengalih perhatian saja, agar Dirga bisa lebih dekat denganku. Selain itu, untuk membuka jalan bagi Mbak Warto masuk ke dalam kampung. Sosok yang menyerupai Indra dan memberikan petunjuk keberadaan Sukma Sari ternyata si wanita hitam itu. Ia membuatku mengira kalau yang menyerupai Indra adalah Dirga. Di sisi lain, Mbah Warto berhasil memindahkan Neipa ke tempat lain agar tidak mengganggu rencananya. Rencana mereka sukses besar ketika Dirga berhasil mengelabuhiku dan mengizinkannya menempel dan masuk ke kamar. Kami pun menjadi sangat dekat sampai aku menganggapnya sebagai sahabat. Kedekatan kami membuat Dirga sepertinya sedikit berubah. Ia pernah secara tidak langsung memberitahuku di mana Neipa dipindahkan. Di mana? Di pohon beringin depan sekolahku. Dirga pernah bilang kalau di sana ada sosok hitam dan menyeramkan. Pohon itu ternyata dijadikan sebagai kandang jin untuk mencari tumbal di jalanan. Penguasa kandang itu adalah si wanita hitam. Dirga bilang, seseorang dengan sengaja menaruhnya di sana untuk mencari pasukan. Orang itu adalah Mbak Warto. Berkat ucapan Dirga itu, penjagaku, si burung emas tahu di mana keberadaan Neipa. Malam harinya, ia mengajakku ke pohon itu dalam versi astral untuk membebaskan Neipa. Penjagaku bertarung melawan wanita hitam itu dan berhasil membebaskan Neipa. Kekalahan itu membuatnya murka dan menjalankan langkah terakhir. Payung hitam sebagai tanda kemurkaannya. Ia juga mencoba mencelakaiku dengan berubah wujud menjadi Dirga. Hampir membuatku tertabrak motor. Neipa lah yang menarik tanganku pada saat itu. Payung hitam itu muncul di halaman rumahku. Neipa tertawa. Kenapa lagi, Nek? Tanyaku. Nenek ingat kamu ketakutan sampai terjungkal ke belakang, jawabnya. Habisnya nenek tiba-tiba muncul pas Dani mau deketin payungnya. Jika kamu menyentuhnya, mungkin kamu tidak akan selamat, nak. Tubuhku rasanya berguncang. Dek, bangun, sudah pagi. Ibu membangunkanku. Ah, Bu, kenapa dibangunin? Ucapku kesal. Udah pagi, sekolah, omel ibu. Duh, padahal lagi seru. Apanya yang seru? Enggak. Balasku cengengesan. Tiba-tiba di sekolah, aku langsung menatap pohon itu. Oh, di sana dia tinggal, ucapku dalam hati. Apa sekarang dia masih ada di sana ya? Selama jam istirahat, aku terus menatap pohon itu. Apa Dirga ada di sana juga? Pikirku. Ah, ngapain aku mikirin anak jahat itu? Pulang dari sekolah, aku langsung menuju kamar. Neipa, lanjut ceritanya dong. Aku mencoba memanggilnya, tapi tak ada jawaban. Seharian ini aku lebih banyak di kamar, berusaha memanggil Neipa, namun ia masih belum muncul. Malam harinya, aku bermimpi. Neipa datang menggunakan baju serba putih. Wah, nenek ganti baju. Gitu dong, biar Dani gak bosan liatnya, ucapku. Neipa tersenyum, ada gurat kesedihan di wajahnya. Kenapa, Nek? Kok diam aja? Yuk, sini ikut nenek, ajaknya. Neipa mengajakku berjalan ke rumahnya. Aku masuk ke dalam rumahnya. Sangat berbeda dengan yang terakhir kali kulihat. Lantai tanahnya berubah menjadi keramik yang berkilau. Lemarinya begitu indah dan tempat tidurnya berwarna putih bersih. Wah, rumah Neipa jadi bagus banget, ucapku kagum. Neipa kembali tersenyum. Tanpa membalas ucapanku, ada 2 kursi cantik di rumahnya yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Neipa duduk di salah satu kursi itu. Sini, nak, duduk. Neipa memintaku duduk di dekatnya. Bergegasku duduk di sana. Kursinya nyaman sekali. Nek, lanjut ceritanya, pintaku.
Setelah Nek Ipah berhasil menggagalkan rencana si wanita hitam untuk menculikku, wanita itu memanggil anak buahnya untuk menahan Nek Ipah agar tidak ikut campur. Kemudian ia menyamar lagi menjadi Nek Ipah dan menculik Rian. Sementara itu ratusan anak buah lainnya mengepung rumahku untuk mengalihkan perhatian penjagaku. Di saat itulah Dirga dan si wanita hitam menjalankan aksinya untuk mengambil sukmaku. Nek Ipah akhirnya bisa bebas setelah diselamatkan kakek berkuda. Nek Ipah kenal kakek juga? Tanyaku. Itu pertama kali nenek bertemu dengannya. Ketika sukmaku dibawa oleh si wanita hitam, Nek Ipah berusaha mengejar Dirga. Dirga pun tertangkap. Nek Ipah memintanya untuk tidak lagi menjadi anak buah wanita hitam itu, karena satu-satunya yang bisa membantu Nek Ipah mencari keberadaan Rian adalah Dirga. Dirga juga yang bisa keluar masuk ke rumah Pak Jamal. Setelah sukmaku kembali, Dirga datang untuk memberiku petunjuk atas perintah Nek Ipah. Sayangnya, pada saat itu aku tidak langsung percaya dengan ucapannya. Pintu rumah Nek Ipah terbuka. Ada cahaya terang sekali. Di balik cahaya itu muncul seseorang. Aku tidak tahu itu siapa. Kamu mau bertemu Dirga? Ucap orang itu. Kakek, ucapku senang saat melihat kakek berkuda itu datang. Enggak, Dirga kan udah jahat. Balasku menolak ajakannya. Dia tidak jahat, hanya diperalat saja. Yakin kamu tidak mau bertemu dengannya? Sejujurnya aku ingin sekali bertemu, tapi rasa kesal ini belum juga hilang. Udah, pergi dulu sama kakek. Nanti balik lagi ke sini, ucap Nek Ipah. Kakek membawaku pergi dengan menunggangi kudanya menuju sebuah pegunungan. Di puncak gunung tersebut ada sebuah padepokan. Di halamannya ada banyak anak-anak kecil sedang bermain dan tertawa. Tiba-tiba aku teringat padepokan yang dikuasai oleh siluman ular itu. Di halaman depannya juga banyak anak-anak, tetapi wajahnya aneh dan tua. Jangan-jangan mereka juga sama, pikirku. Aku berjalan perlahan, menatap wajah anak-anak itu. Wajahnya normal, seperti manusia biasa. Kemudian terdengar lantunan ayat suci Al-Quran dari dalam padepokan. Belum sempat mendekat ke sana, seseorang menepuk pundakku dari belakang. Aku pun menoleh. Dirga, ucapku. Tanpa sadar kami pun berpelukan. Maafkan aku, Dani, bisiknya. Iya, gak apa-apa. Makasih juga udah ngasih tahu tentang Rian, ucapku. Ternyata Rian pun ada di sana, langsung menghampiriku dengan senyum manisnya. Rian, sapaku. Halo kak, balasnya. Sementara waktu mereka di sini untuk belajar mengaji daripada berkeliaran, karena berkeliaran di luar sangat berbahaya bagi mereka, ucap kakek. Kakek, kenapa waktu itu tidak menyelamatkan Rian? Tanyaku. Bangsa kami memiliki aturan tersendiri. Kakek tidak bisa seenaknya membebaskan mereka semua. Jika kakek bebaskan Rian, anak lainnya akan ikut minta dibebaskan. Dan itu akan menciptakan kerusuhan di dunia astral. Raksasa-raksasa lainnya akan marah dan mengamuk di duniamu. Jika sudah begitu, akan lebih banyak korban, jelas kakek. Iya, tapi aku kasihan dengan mereka, ucapku. Itu sudah menjadi takdir mereka. Kakek tidak bisa berbuat apa-apa, balas kakek. Gentungan berbunyi cukup kencang. Anak-anak yang tadinya sedang bermain langsung masuk ke dalam padepokan, termasuk Dirga dan Rian. Sudah, ayo kita kembali ke rumah Nek Ipah, ajak kakek. Hanya dalam hitungan detik aku sudah sampai di rumah Nek Ipah. Kakek berkuda pun pamit dan menghilang. Sudah ketemu Dirga dan Rian? Tanya Nek Ipah. Sudah Nek, balasku. Lanjut ceritanya Nek, pintaku. Awalnya Rian tidak akan dijadikan tumbal. Tubuh Rian masih disembunyikan oleh si wanita hitam di salah satu pohon
di kebun belakang rumah Pak Jamal. Nyawa harus dibayar dengan nyawa, ucap Nek Ipah. Ketika wanita hitam itu gagal merenggut nyawaku, sebagai gantinya Pak Jamal harus mencarikan nyawa orang lain. Ketika ia ditangkap, Nek Ipah datang ke rumahnya untuk menjemput Rian. Wajahnya sangat ketakutan ketika melihat Nek Ipah di sana. Kemana wanita hitam itu, Nek? Apa dia kabur? Tanya aku. Dia diikat di sebuah gunung yang jauh dari sini. Sama siapa? Kakek berkuda tadi. Kenapa tidak dibunuh saja, Nek? Tanya aku. Cara itu jauh lebih menyakitkan baginya. Tidak ada yang bisa melepaskan ikatan itu. Ia pasti berharap cepat mati karena tidak ada yang memberinya makan. Jelas Nek Ipah. Makan? Tanyaku. Wanita hitam itu sudah bekerja sama dengan manusia, sehingga sering diberi makan seperti sesajen, telur, darah ayam, bahkan nyawa manusia. Itu membuatnya menjadi semakin kuat. Jelas Nek Ipah. Sebenarnya siapa wanita hitam itu sih, Nek? Kok dia bisa berubah-ubah? Tanyaku. Dia adalah gendarwo wanita, jenis yang sangat jarang ditemui. Dia memang ahli dalam berubah wujud. Nek Ipah berdiri dan mengajakku kembali ke kamar. Aku dibaringkan di atas tempat tidur. Kemudian ia duduk di sampingku, mengelus-elus rambutku dan bersenandung. Merdu sekali. Suaranya sangat menyayat hatiku. Terasa ada kesedihan yang amat dalam. Dani, ucap Nek Ipah sebelum aku menutup mata. Pagi harinya aku terbangun dengan bantal yang basah. Mataku sembab, seperti habis menangis semalaman. Aku benar-benar tidak ingat apa yang Nek Ipah katakan sebelum aku menutup mata. Nek Ipah, Nek Ipah, ucapku dalam hati. Aku berharap Nek Ipah segera datang untuk mengulang ucapannya semalam. Namun tidak ada tanda-tanda kedatangannya. Hari ini adalah hari ke-40 Nek Ipah meninggal dunia. Malam harinya diadakan pengajian di masjid, dipimpin oleh Pak Ustadz. Semenjak hari itu, aku tidak pernah lagi bertemu dengannya. Sampai tahun 1998, Abah dan Ibu memutuskan untuk pindah rumah. Rasanya sedih sekali meninggalkan sebuah lingkungan yang sangat nyaman dan teman-teman terdekatku. Selama 3 tahun terakhir ini masih ada banyak gangguan, bahkan teror lain yang lebih parah menimpa keluargaku. Mungkin ini cara Abah dan Ibuku melupakan semua kenangan buruk itu. Malam hari sebelum aku pindah rumah, Nek Ipah datang ke mimpiku. Ia tersenyum. "Hai Dani," sapanya. Nek Ipah, aku berlari memeluknya. Nek Ipah kemana saja? Tanyaku. Kedua tangannya memegang pundakku. "Nek Ipah selalu ada di dekatmu," bisiknya. Nek Ipah mau ikut pindah? Tidak bisa, Dani. Kenapa? Nek Ipah akan tetap di sini, menunggu dia datang. Siapa, Nek? Anak nenek. Semenjak hari itu aku tidak pernah bertemu dengan Nek Ipah, baik secara langsung ataupun melalui mimpi. Mimpi terakhir itu menjadi sebuah perpisahan yang tidak akan pernah kulupakan. Aku menutup laptop. Tak terasa air mata menetes di sudut mata. Kembali merasakan kerinduan akan sosok Nek Ipah. Sudah 20 tahun aku tidak bertemu dengannya. Aku hanya mendapatkan kabar kalau rumahnya sudah dijual. Mungkin ia sudah bertemu dengan anaknya, sehingga tidak terus menunggu di sana. Gimana? Sudah nulisnya? Tanya ibu saat aku keluar kamar. Udah bu, pegel di tangan. Terus kalau Nek Ipah datang lagi gimana? Tanya ibu. Biarin aja, Dani juga kangen dengar ceritanya. Cerita pun berakhir. Bagaimana pendapat kalian untuk cerita kali ini? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sebelumnya saya ingin ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Ram dan Nadi yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan ceritanya. Tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada kalian yang sudah selalu support channel ini dan menantikan cerita dari saya.
Sekian saya Kram, terima kasih.